Kehidupan yang sempurna tidak dinilai dari materi, kekuasaan, ketenaran, ataupun kedudukan, melainkan dari perhatian dan jalinan persahabatan dengan sesama. Nah, dalam perjalanan kali ini saya akan mengajak Anda untuk merasakan bagaimana kesempurnaan hidup itu didapat. Rumahnya nggak punya dapur. Halo Pak Sutrisno semuanya, apa kabar? Baik. Selamat siang. Siang. Ini ada acara apa ini Pak Sutrisno? Ini ada acara kunjungan kasih. Oh, kunjungan kasih. Ini jadi kunjungan kasihnya ke rumah siapa ini? Ini kunjungan kasih ke rumah Bu Harti. Pasien yang ditangani oleh Iya, Seci, pasien begitu ya? yang telah ditangani Seci. Oh begitu. Ini saya mau ikut bergabung, ikut kunjungan kasih, boleh nggak ini Pak? Oh, silakan, senang hati. Kita langsung jalan aja ini ya Pak ya. Mari. Oke. Mari. Hari ini saya mengunjungi relawan Seci yang tergabung dalam misi amal sosial. Mereka menjadi perpanjangan tangan Seci untuk memberikan bantuan pengobatan dan keuangan. Permisi Bu, apa kabar Bu? Ini Siung. Nah, ini kan Ibu Harti, ini kan tadinya kan berobat ke RSUD Cengkareng. Terus telah dirujuk ke Puskesmas. Selain itu, relawan amal sosial juga mencurahkan perhatian kepada pasien dan anggota keluarganya. Peluk tiga-tiganya nggak apa. Ayo sama-sama peluk. Maaf ini dia peluk. Doain biar mama sehat ya, biar umur panjang. Ibu, saya sebagai mewakili Yayasan Bunda Seci, relawan Seci mengucapkan semoga Ibu cepat sembuh ya. Terima kasih banyak ya Pak Desa. Semoga Bunda Seci mengabulkan permohonan saya sampai sehat. Saudara-saudara ini sangat beruntung sekali, masih bisa sungkem orang tua, masih bisa cuci kaki orang tua, itu sangat bahagia banget. Iya Bapak. Ya, semoga saling mendoakan. Mengunjungi pasien atau sekedar berbincang dengan warga kurang mampu. Kegiatan ini memberi banyak kesan pada Pak Sutrisno. Kasih kesehatan, anak juga mendoakan ibu, semoga bisa ketemu cucu ya Bu ya. Iya, banyak senyum Bu. Iya. Ya Bu ya, makasih Bu ya, makasih. Iya, terima kasih banyak ya. Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih ya Ibu, udah pamit ya. Pak Sutrisno dari kunjungan kasih kayak yang tadi. Pelajaran apa sih yang Pak Sutrisno dapatkan secara pribadi begitu? Kalau saya diri sendiri, aku merasa bersyukur karena keluarga saya diberikan kesehatan dibanding mereka. Secara ekonomi juga begitu, jadi aku merasa bersyukur sekali dibandingkan orang yang setelah saya kunjungi. Saya bersyukur bisa membantu orang tanpa batas, karena memang sangat menyenangkan membantu orang itu. Apa sih arti hidup kalau nggak kita gunakan untuk menolong sesama, mumpung masih ada kesempatan. Di antara barisan relawan, Pak Sutrisno menyatu tanpa perbedaan. Aktivitas sebagai relawan memberinya berkah jalinan persaudaraan dengan relawan lain dari latar belakang yang berbeda-beda. Bagaimana pas awal Pak Sutrisno bergabung menjadi relawan begitu? Cara membaur dengan relawan lainnya demikian. Malu sekali, malu, canggung. Nah, aku kalau baksos tuh ya, kan makan di belakang. Aku lari ke warung, nggak mau ikut makan, karena aku malu. Kenapa malu Pak? Ya malunya apa? Karena kan belum kenal. Karena orang Jawa cuman aku sendiri yang orang Jawa yang kelihatan gitu. Aku kayaknya sono sini saya sendiri gitu, nggak punya temen gitu. Tapi kebetulan memang relawan Seci ngerangkul aku sih. Kalau enggak mungkin aku kabur. Keramahan relawan juga sih. Kalau ada mau kemana-mana diajak. Terus ke sini ayo. Jadi keakraban menambah. Aku merasa punya saudara, merasa teman, merasa diakui. Gitu.
Apa yang membuat Pak Sutrisno ini begitu semangat, begitu membantu orang gitu? Walaupun awalnya itu sempat waktu itu merasa minder atau apa, tapi bisa dilawan gitu, diterobos. Itu aku bisanya semangat karena yang ditolong itu nyata. Aku terjun ke lapangan, ada orang Muslim, ada orang Buddha, ada orang Kristen, selalu dibantu. Iri aku, masa itu orang ganteng-ganteng, cakep-cakep bisa nenteng ibu-ibu tanpa jijik, kita yang sebangsa kita nggak bisa. Kayaknya aku merasa iri tersendiri loh. Itulah keirian saya sama sisung-sisung aku iri. Aku bangkit, tambah-tambah relawan Seci mendukung saya bener-bener. Pak Sutrisno pernah bekerja sebagai ojek sepeda motor di bilangan Cengkareng. Saat menunggu penumpang, ia sering melihat barisan relawan yang sedang melakukan kegiatan sosial. Hal inilah yang mendorongnya untuk bergabung menjadi relawan. Aku ngojek kan di depan Seci tuh, relawan baris panjang. Terus kalau ada bakso kayaknya kok enak banget. Aku terus pikir-pikir, mau ikut-ikutan Terus ketimpah lagi, ikut Seci, nambah. Ngojeknya nggak pernah bayar, kan ngantar pasien. Terlanjur mengasihi, kalau pulang, buat duit nggak Pak? Nggak. Nganterin Ibu Ono nggak bayar, ini nggak bayar. Tapi istriku enak-enak aja sih, nggak masalah. Yang penting hari ini buat makan cukup udah. Jadi keluarga aku itu yang penting hari ini bisa makan, ya udah, besok yang nggak usah kamu pikirin gitu. Jadi di rumah nggak ada keributan. Selagi masih ada lagi ada umur ya biar bisa bantu amar orang lain. Bantu itu kan bukannya harus dari agama apa gitu. Yang penting kan itu manusia ya. Nggak apa-apa, nggak masalah, Ibu selalu mendukung. Jadi manfaatnya aku banyak temen, banyak saudara, banyak didoakan orang. Jadi relawan Seci itu banyak doa. Tiap-tiap orang yang aku bantu, makasih Pak. Semoga banyak rezekinya. Amin. Itu tiap hari, jadi nggak ada orang nyumpain, selalu dapat doa terus. Itu untungnya. Dari Sesiung Tris ini orangnya sangat punya welas asih ya. Sering saya kan karena saya sama dia sama-sama sebagai relawan misi amal, terutama di survei kasus ya. Saya tuh sering mendengar dia tuh suka membantu orang gitu loh. Walaupun dia seorang ojek, membantu orang tanpa pamrih. Kadang orang memakai jasa dia tapi dia juga tidak menerima bayaran lah. Melihat kalau orang yang benar-benar tidak mampu gitu. Berkah pun didapat Pak Sutrisno dari ketulusannya menjadi relawan. Pak Sutrisno kini menemukan pekerjaan baru. Ia pun tambah bersemangat menjalankan kegiatan kemanusiaan. Ngobrol, pasti ngejani apa perlu karyawan, apa kasihan sama saya, aku juga nggak tahu begitu. Oh tiba-tiba Pak Tris ngojek ya, iya. Mau kerja nggak? Aku bilang nggak panjang lebar lagi. Mau gitu. Itu sampai sekarang ini aku kerja jadi kolektor tukang pagi. Itu karena satu juga kejujuran dia, ketulusan dia juga membantu orang. Ya karena saya lihat kondisi ekonomi dia waktu itu juga termasuk kan tidak terlalu bagus ya. Kadang namanya ojek ada atau enggak gitu loh. Ya kan? Saya pikir ya kalau saya memang ada orang seperti ini ya saya ini gitu. Saya ajak dia kerja di tempat saya gitu loh. Saya nggak punya rasa beban apa-apa, aku udah niat jadi relawan tujuannya membantu orang. Jadi saya nggak pernah ada keluhan, mau capek, mau hujan, mau banjir.
Itu aku nggak merasakan apa karena udah aku niatin kepengen membantu orang tanpa pamrih. Dari Pak Sutrisno, saya belajar arti syukur dan ketulusan hidup. Membantu tak hanya dalam bentuk materi, niat dan ketulusan juga menjadi modal utama untuk hidup bermanfaat bagi sesama. Dalam keterbatasan ekonomi, Pak Sutrisno tetap bersemangat melakukan kegiatan kemanusiaan. Hal inilah yang membuatnya selalu bisa mengucap syukur, karena bisa melihat kondisi orang lain yang lebih tak beruntung. Aku ambil bagian logistik sama survei kasus. Yaitu survei kasus itu adalah kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngantar form ke Yayasan Seci, itu akhirnya itulah yang disurvei, yang disebut survei kasus. Aku survei, ternyata aku orang susah, tapi masih ada yang lebih susah dari saya. Akhirnya aku tambah bersyukur.